barongko itu bukan hanya sekedar makanan, tapi juga sebuah punya makna. Jadi kalau kita lihat barongko itu dalamnya isinya pisang, di luarnya juga dibungkus dengan daun pisang. Identiknya adalah semua barongko ini, proses pembuatan barongko ini adalah dari pohon pisang atau tumbuhan pisang. Pemirsa, Anda menyaksikan Filnot bersama saya, Zulkarnain Jumar Taufik. Pemirsa, di tengah semakin menjamurnya berbagai makanan ataupun kuliner modern hingga mancanegara, ada satu kue tradisional yang masih bertahan dan memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Bugis Makassar atau Sulawesi Selatan. Itu adalah barongko. Tidak hanya soal rasanya yang khas pemirsa, tapi barongko juga menyimpan cerita, kenangan, dan juga identitas budaya bagi masyarakat Bugis Makassar. Pertanyaannya pemirsa tentu adalah mengapa makanan ini atau kue tradisional ini itu bisa bertahan lintas generasi dan menjadi memori kolektif bagi masyarakat khususnya di Bugis Makassar, serta apa yang membuat sebenarnya barongko ini tuh bisa eksis di tengah makanan ataupun kuliner modern yang terus berkembang. Hari ini di Filnot kita telah menghadirkan salah satu mahasiswa ataupun mahasiswi S2 Antropologi Universitas Hasanuddin yang kebetulan pada strata satunya dia mengkaji fenomena ini dengan judul skripsinya pemirsa, Si Manis yang Tak Terlupakan, Studi Tentang Kue Tradisional dalam tinjauan antropologi memori. Langsung saja kita sapa bersama, ada Ananda Awalia Nurfadia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Gimana kabarnya sebagai seorang mahasiswi S2? Kebetulan karena ini sudah semester 2, jadi udah nggak ada mata kuliah setelah ini, jadi alhamdulillah tinggal fokus ke tesis. Tugas-tugas akhir juga udah selesai semua. Oke, artinya sudah masuk tahap libur juga ya untuk seorang mahasiswa S1 ataupun S2. Kita balik dulu di waktu S1 ya, atau di program sarjananya, di mana tadi Anda meneliti soal barongko. Nah, kalau boleh tahu, apa sih yang membuat Anda kemudian itu tertarik memilih barongko ini tuh sebagai objek penelitian pada saat itu? Baik, jadi sebenarnya tidak langsung menentukan bahwa saya mau meneliti tentang barongko deh, tapi ada proses di balik itu. Jadi waktu itu semester 7 ada mata kuliah namanya metode penelitian etnografi. Itu outputnya adalah artikel jurnal. Jadi saya disuruh tugasnya itu untuk mencari apa sih yang harus diteliti, mini riset seperti itu. Jadi awalnya itu eksistensi kue tradisional. Jadi semua lingkup kue tradisional yang ada di Bugis Makassar, dan kenapa sih di kalangan Gen Z, eksistensi kue tradisional di kalangan generasi Z. Kenapa Gen Z? Karena saya berangkat dari pertanyaan dalam diri sendiri, dan juga saya melihat berdasarkan hasil observasi awal di media sosial itu kita seringkali ya lebih membagikan momen ketika kita makan makanan yang kuliner modern ya, bahkan sampai makanan dari luar negeri. Jadi kayak waktu itu sedang hektik-hektiknya tentang kromboloni. Jadi kayak orang-orang tuh story-nya tentang kromboloni, makanan modern dan segala macam. Kenapa sih harus makanan luar terus yang kita harus unggah di Instagram? Kenapa jarang banget ya ada yang mengunggah makanan tradisional, kue tradisional. Padahal kan sama begitu rasanya. Apalagi kayak kromboloni kan manis kayak gitu. Jadi setelah itu, setelah artikel itu ada hasilnya, saya bingung kan mau tugas skripsinya apa nih. Jadi saya mengkaji lebih dalam ke antropologi memori. Jadi saya diperkenalkan sama salah satu dosen saya tentang antropologi memori, dan di situ saya mulai mengkaji apakah dapat ya eksistensi kue tradisional ini dalam tinjauan antropologi memori atau memori kolektif. Jadi kenapa barongko? Karena kita harus memfokuskan, dan saya melihat ada banyak kue tradisional ya yang sangat mungkin menjadi identitas Kota Makassar. Apalagi kalau kita yang paling
tertinggal di hotel itu mungkin si Kaporo. Tapi saya melihat kalau Barongko ini punya tempat tersendiri. Kayak di mana-mana saya lihat di Tris waktu itu di X itu juga banyak yang mention tentang Bugis, tentang Kota Makassar dan Barongkonya. Seperti itu. Jadi itu akhirnya memilih dari sekian banyak kue tradisional yang menjadi identitas Bugis Makassar ya. Iya. Oke, tapi dalam penelitian Kak Ananda Awalia sendiri itu bagaimana Anda mendefinisikan Barongko itu sendiri? Apakah sekedar makanan biasa saja atau memang punya makna yang lebih spesifik atau lebih luas? Jadi Barongko itu bukan hanya sekedar makanan, tapi juga sebuah punya makna. Jadi kalau kita lihat Barongko itu dalamnya isinya pisang, di luarnya juga dibungkus dengan daun pisang. Daun pisang. Jadi Barongko itu kalau kepanjangannya kalau dari Bugis atau Makassar ya namanya itu Barangkotonji Narongko. Jadi Barongko. Jadi identiknya adalah semua Barongko ini, proses pembuatan Barongko ini adalah dari pohon pisang atau tumbuhan pisang. Jadi tapi ada juga pisang-pisang yang jenis-jenisnya berbeda. Tidak semua pisang harus dijadikan Barongko. Seperti itu. Jadi memang Barongko ini punya makna yang lebih dari sekedar makanan kalau kita kaji lebih dalam seperti itu. Oke. Tadi alasan Kak Ananda Awalia juga tadi tertarik meneliti ataupun mengambil Barongko ini sebagai objek penelitian dibanding kue tradisional yang lain itu adalah bagaimana tadi di media sosial ya, apalagi generasi Z yang publikasinya itu lebih banyak makanan ataupun kuliner luar. Nah, dari hasil pengamatan Anda sendiri, mengapa kira-kira Barongko ini tuh bisa bertahan di tengah era modernisasi ini? Karena Barongko adalah salah satu comfort food ya, makanan yang sering sekali ibu-ibu itu buat. Jadi kayak misalnya bukan hanya misalnya lagi ada acara terus bikin Barongko, tapi kalau ada pisang di rumah yang mungkin sudah mau menuju bahasa Indonesia bonyo gitu. Itu pasti ibu-ibu atau orang di rumah buatnya ke Barongko. Tinggal tapi tidak, Barongko itu bukan hanya kayak original saja, tapi biasa ibu saya sendiri ya tambahkan kayak Barongko gula pasir, ada Barongko gula merah. Jadi Barongko itu sangat lebih jauh lagi gitu. Oke, bahkan kalau kita lihat memang ya kalau ada acara-acara yang menghadirkan tamunya itu adalah dari luar Sulawesi atau bahkan dari luar Indonesia, itu salah satu yang dihidangkan itu adalah Barongko ya. Iya, betul. Oke, apa yang membedakan kira-kira Barongko dengan makanan tradisional hingga mampu bertahan sampai sekarang? Barongko kan termasuk dalam makanan tradisional. Jadi yang membedakan itu ya memang cita rasa dari Barongko itu sendiri, kayak rasa manisnya. Dan orang kita kan sebagai orang Indonesia rata-rata suka manis ya, sugar craving. Jadi itu sih salah satu alasan kenapa Barongko itu bisa diterima di lidah semua generasi, karena tidak ada rasa-rasa yang memang murni dari rasa pisang dan juga rasa manis ditambahkan seperti itu. Oke, tadi kami juga mendengar Kak Ananda Awalia dalam penelitian Anda itu memfokuskan pada pendekatan memori, antropologi memori. Itu kenapa? Dibandingkan meneliti mungkin dari segi sisi sejarahnya atau mungkin kulinernya saja. Jadi kalau berdasarkan penelitian itu sudah ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang kue tradisional dari sisi sejarahnya ataupun dari sisi pangannya. Jadi saya di sini lebih ke ingin membuat sesuatu yang menghadirkan sesuatu yang baru, yaitu kita bisa, jadi bukan hanya tentang kisah atau kenangan yang dilihat dari memori, cuman bagaimana kita menghadirkan memori itu dari sebuah makanan. Jadi saya ingin menghadirkan itu. Jadi terbukti dari beberapa hasil wawancara dari informan itu memang mereka mengingat Barongko sebagai kue kenangan masa kecil dan yang sampai sekarang juga masih ditemui seperti itu. Oke, ya berbicara memang soal memori itu balik lagi pasti adalah sebuah ingatan. Tapi kalau antropologi memori, apakah ini punya pengertian khusus atau? Sebenarnya antropologi memori itu adalah salah satu cabang ya. Jadi lebih kepada memori kolektif juga. Jadi bagaimana antropologi di sini itu berperan untuk tidak hanya menghadirkan ingatan, tapi bagaimana ingatan-ingatan ini dihadirkan, dilupakan dan juga dikenang, menjadikan sebuah pelajaran untuk kedepannya. Jadi tapi dari situ ada makna sosial dan budaya yang tersirat dari kenangan atau ingatan setiap individu seperti itu. Oke, artinya dari ingatan itu dilahirkan dari narasumbernya untuk penelitian Anda ini. Betul. Pemilihan narasumbernya itu gimana?
Pemilihan narasumber itu cukup purposive sampling yang kayak saya mengetahui, oh iya, jadi ada satu lokasi penelitian yang saya ini kan itu Mama Toko Kue. Jadi dia tuh khusus untuk menjual kue-kue tradisional. Iya. Dan kenapa saya memilih di situ karena Mama ini berusaha menghadirkan konsep apa ya, kayak kafe, tapi yang mereka jual bukan kue modern tapi lebih kue tradisional. Nah, dari hasil wawancara saya dengan ibu ownernya, jadi dia pernah bercerita bahwa memang ada beberapa customer yang mengingat kafe ini, toko kue ini sebagai memori kolektifnya. Dulu misalnya mama saya selalu bawa saya ke sini, jadi saya ingat kalau saya makan barongko saya ingatnya di sini. Atau ada juga yang bilang ini barongkonya mirip sama barongko nenek saya ya, yang selalu nenek saya bikin. Jadi saya setiap mau makan barongko itu pasti ke sini seperti itu. Artinya dari ingatan itu atau memori itulah sehingga kemudian barongko ini menjadi bagian dari memori kolektif. Betul. Daripada customer atau masyarakat yang pernah mengkonsumsi kue tradisional barongko itu ya. Oke, dalam kajian Anda juga sendiri, mengapa sebuah makanan ini tuh sebenarnya bisa menjadi penyimpan kenangan? Mengapa makanan ini menjadi jadi saya mengutip salah satu perkataan William Wongso dalam pidato kebudayaannya tentang kita selalu mengingat apa yang kita kecap dari kecil. Jadi berangkat dari situ mungkin itu salah satu kenapa, karena dari dulu ya masyarakat Bugis Makassar pasti kita sudah tidak lazim lagi dengan barongko dari kecil. Ya, jadi pasti hampir semua anak pasti pernah makan barongko. Jadi mungkin itu yang mengakibatkan kita selalu mengingat, oh barongko ini yang saya selalu temui kalau pergi pengantin atau kalau lagi ibu buat kue di rumah pasti bikinnya barongko seperti itu. Oke. Menarik sekali, tadi sudah dijelaskan juga tadi di awal bahwa kue barongko ini tuh selain daripada dihidangkan ketika ada tamu mungkin ya berkunjung ke Sulawesi Selatan, ke Bugis Makassar, barongko juga selalu hadir dalam acara ataupun tradisi Bugis Makassar, termasuk itu adalah ketika ada acara pernikahan mungkin atau acara akikah itu malahan. Nah, sebenarnya bagaimana pentingnya dari kehadiran daripada barongko ini dalam acara-acara ataupun tradisi-tradisi penting di Bugis Makassar? Jadi kalau di Bugis Makassar kita tradisi-tradisinya itu pasti unik dengan adanya kehadiran kue-kue atau makanan tradisional. Jadi diantaranya itu pasti bukan hanya barongko tapi ada sikaporo, katerisala, dan kue-kue yang memang berdasarkan sejarahnya itu ada sejarahnya. Jadi kayak barongko yang sejarahnya itu dari kerajaan Goatalo. Nah, dulu itu barongko hanya dihidangkan khusus untuk keluarga kerajaan. Jadi dan yang buat pun tidak boleh ada mitos-mitosnya ya, yang tidak boleh dibuat oleh perempuan yang sedang halangan seperti itu. Jadi memang barongko dulu ini adalah sebuah kue tradisional yang cukup sakral begitu, atau diistimewakan di kerajaan, dan itu kemudian menjadi sebuah dipertimbangkan kehadiran barongko di setiap acara-acara tradisi atau acara-acara perkawinan di suku Bugis Makassar. Oke, tapi bagi seseorang mungkin yang tidak lagi tinggal di wilayah Sulawesi Selatan, apakah tetap memiliki ikatan emosional dari barongko itu sendiri atau kue tradisional yang ada di Sulawesi Selatan? Mungkin kalau dari ceritanya tadi Kak Ananda Walia, bagaimana seorang customer itu mengingat atau mengenang kembali toko itu karena berawal dari barongko itu atau mengingat itu. Nah, gimana dengan persoalan ini? Iya, jadi dalam salah satu section di skripsi saya itu ada barongko in mind and culture. Jadi di situ saya mengambil mengumpulkan dokumentasi terkait barongko di perbincangan di sosial media, seperti yang tadi saya bilang di Instagram, di X begitu. Dan terbukti kalau saya searching di X ya, waktu itu masih belum ada Threads, jadi di X saya searching barongko, maka banyak cerita-cerita tweet-tweet orang-orang yang sedang merantau atau orang luar Sulawesi Selatan itu mention barongko, kayak bilangnya aduh saya berimajinasi kalau saya membayangkan kalau ada
kalau ada tetangga saya yang datang membawakan saya segepok barongko begitu. Jadi barongko ini tetap ada di cerita-cerita orang, di mereka-mereka yang merantau. Pasti dia selalu mengingat tentang kue-kue tradisional atau makanan-makanan tradisional yang ada di suku Bugis Makassar. Artinya tetap ada ikatan emosional dimanapun itu berada, karena memang barongko ini salah satu kue tradisional yang memang selain daripada cita rasa yang khasnya itu juga punya cerita yang mungkin sangat mudah ya untuk dikenang dalam memori seseorang itu sendiri. Luar biasa Kak Ananda Awalia Nur Fadia, tentunya kita akan bahas lebih jauh soal bagaimana sih barongko dan juga ingatan kolektif seseorang khususnya di Bugis Makassar, tapi setelah jeda berikut tetap bersama kami di Filnotes. Tahu nggak sih, panduan makanan sehat yang kita kenal sejak kecil, kini sudah diganti. Dulu, 4 sehat, 5 sempurna, fokus pada 5 kelompok makanan, dan menjadikan susu sebagai pelengkap kesempurnaan. Dan sekarang, sesuai perkembangan ilmu gizi dan perubahan gaya hidup, hadirlah konsep piring makanku. Beragam jenis makanan, bergizi lengkap, seimbang porsinya, dan pastikan makanan aman dan bersih. Panduan porsi yang seimbang serta menekankan pentingnya hidrasi dengan air putih. Gak cuma kenyang, tapi bergizi seimbang. Ya pemirsa, masih bersama kami di Filnote. Tentunya narasumber kita hari ini ada Ananda Awalia Nur Fadia, mahasiswi S2 atau Magister Antropologi Unhas yang kebetulan pernah mengkaji soal bagaimana sebenarnya barongko dan juga ingatan kolektif orang Bugis Makassar. Nah tadi sudah kami bahas ya Kak Ananda Awalia, pemirsa, bagaimana barongko ini tuh hadir di setiap tradisi Bugis Makassar, termasuk pada pernikahan, akikah, atau bahkan ketika ada tamu dari luar Sulawesi, bahkan dari mancanegara hadir di Sulawesi Selatan, barongko menjadi salah satu kue tradisional yang selalu dihadirkan. Bahkan ketika seseorang itu tidak lagi berasal dari Sulawesi Selatan, itu tetap memiliki ikatan emosional terhadap barongko itu sendiri. Nah, Kak Ananda Awalia, apakah tanpa disadari bahwa keluarga, apalagi kalau kita lihat ya para pembuat kue-kue barongko termasuk dari narasumber Anda tadi itu adalah perempuan atau ibu-ibu. Nah, apakah tanpa disadari keluarga ini tuh sebenarnya menjadi agen utama dari keberlangsungan tradisi ini? Iya, betul. Jadi memang dalam skripsi saya itu ada 3 proses, namanya inkulturasi, sosialisasi dan internalisasi, sosialisasi dan enkulturasi. Jadi internalisasi itu bagaimana kita manusia dari lahir hingga meninggal itu mendapatkan banyak pelajaran ya, pemahaman itu dimulai dari lingkungan keluarga. Setelah itu ada sosialisasi, bagaimana kemudian barongko ini disosialisasikan, maksudnya diturunkan dari ibu ke anak untuk dalam pengenalannya, dan kemudian ada enkulturasi, bagaimana anak ini kemudian yang sudah menerima sosialisasi dari generasi sebelumnya itu mulai menghadirkan perkembangan yang dimana mulai mengembangkan barongko ini sendiri. Jadi ada perkembangan dari barongko yang dulu dan barongko yang masa sekarang. Jadi kalau dilihat kalau berdasarkan itu, kebetulan informan saya itu ada ibu-ibu yang usianya 60 tahun, ada ibu-ibu juga yang usianya 40-an. Dan juga terakhir itu ada anak-anak muda. Jadi ada 3 generasi, bisa jadi bilang ada di 3 generasi, yang dimana generasi pertama ini dulu mungkin hanya membuat barongko itu sebatas barongko gula merah dan barongko gula pasir. Terus kedua yang bagian ibu-ibu umur 40-an itu kemudian menghadirkan sebuah sebuah cita rasa yang dimana ada ternyata mereka lebih suka
anak mereka tuh lebih suka barongko itu disajikan dalam keadaan dingin ataupun panas. Nah, kemudian di generasi ketiga ada anak-anak muda itu lebih suka ternyata kalau barongkonya itu tidak hanya original tapi ada campuran kenarinya atau barongko nangka dan segala macam. Jadi ada proses pengembangan di setiap generasinya seperti itu. Tapi dengan adanya proses pengembangan itu, Anda lihat cita rasa atau apa ya, bagaimana barongko itu dikenal itu tidak dilupakan gitu, meski ada perubahan mungkin dari segi cara pembuatan antar generasi atau? Iya, tidak ada perubahan. Mereka masih mengingat bagaimana cita rasa barongko otentiknya itu seperti apa. Jadi kalau untuk penambahan kayak misalnya barongko nangka, gula merah dan gula pars itu hanya penambahan saja, tapi cita rasa otentik dari barongko itu sendiri masih sering kali dihadirkan. Karena ketika berbicara memang soal barongko, orang tangkapnya itu identik di kepala mereka, itu di memori mereka itu adalah sebuah pisang yang dibungkus dengan daun pisang juga ya. Oke. Tapi dari artinya kue tradisional termasuk barongko tadi dalam kajian antropologi melalui 3 tahapan itu tadi ya, internalisasi, sosialisasi dan ada enkulturasi. Tapi dari 3 proses ini yang paling besar pengaruhnya itu di mana? Apakah semua tahapan itu sama atau ada memang yang paling besar pengaruhnya di antara 3 ini? Kalau menurut saya itu di proses internalisasi dan sosialisasi. Jadi bagaimana agar barongko atau kue tradisional ini tetap eksistensi, tetap eksis di generasi berikutnya, itu karena proses internalisasi pengenalannya dan sosialisasinya di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyarakat itu masih terjaga seperti itu. Kemudian sosialisasi juga penting ya. Betul. Nah kemudian kenapa enkulturasi menjadi bagian yang mungkin pengaruhnya itu tidak begitu besar dibandingkan antara internalisasi dan juga sosialisasi? Kalau di masa sekarang sih saya lihat ya Gen Z itu lebih suka hal-hal yang masih berbau otentik. Jadi tidak semua sih, tidak semuanya, tapi memang kita lebih suka yang aslinya gitu rasanya. Terus ada juga satu kasus saya tadi lupa mention, ada beberapa teman saya, tidak semua, dia tuh suka makan kue tradisional. Cuman kalau ditanya ini kue tradisional apa, ini apa, mereka tidak tahu. Jadi hanya tahu makan, oh ini rasanya seperti ini, biasa saya temui di sini. Tapi mereka tidak paham atau tidak tahu apa sih sebenarnya nama ini. Nah itu mungkin menjadi satu hal yang perlu menjadi perhatian juga. Karena berarti kembali ke proses internalisasi dan sosialisasi. Betul ya. Artinya dengan begitu memori itu juga belum dikenang ya terlalu. Tapi bagaimana kemudian Kak Ananda Waleni melihat hubungan antara memori, kemudian identitas budaya dan juga makanan tradisional? Jadi kalau identitas bagaimana ya? Tadi memori, identitas budaya dan juga makanan tradisional. Jadi makanan tradisional itu merupakan bagian dari identitas budaya dan bagaimana agar identitas budaya itu masih terus dapat kita bawa menjadi identitas kita sebagai seorang Bugis Makassar ataupun suku lainnya ya. Itu karena adanya memori. Memori yang menghadirkan makanan ingatan-ingatan itu dan rata-rata kita pasti menciptakan memori yang indah seperti itu. Jadi kenapa saya memilih tertarik dengan antropologi memori ataupun memori kolektif, karena ada salah satu kalimat dari dosen saya ketika dia sedang menyusun tesis begitu ya di luar negeri. Dia bilang, kalau menurut kamu nostalgia itu apa? Apa? Kayak gue bilang, ya jadi saya bilang konsep atau apa? Tapi kalau terus dosen saya bilang, kalau saya bilang nostalgia itu penyakit yang dimana kita rindu, sangat-sangat rindu ya dengan peristiwa itu, tapi kita tidak bisa kembali ke sana. Jadi tidak bisa bersama. Mungkin tempatnya masih ada, barongko itu masih ada, tapi untuk kembali ke momen terciptanya barongko itu bagian dari penyakit nostalgia itu sendiri. Oke, tapi meskipun kita berharap eksistensi daripada kue barongko, salah satu kue tradisional Bugis Makassar ini
Kak Ananda Wale, kita lihat kita hidup di era yang namanya modernisasi, globalisasi, digitalisasi. Hadirnya salah satunya adalah media sosial. Bagaimana Anda melihat media sosial sendiri itu mempengaruhi cara pandang khususnya masyarakat ya di Bugis Makassar soal makanan tradisional, terlepas itu barongko ataupun ke tradisional yang mungkin menjadi identitas kuliner daripada Sulawesi Selatan? Jadi kalau dilihat media sosial sekarang itu sangatlah pengaruhnya sangat besar. Iya, betul. Jadi ketika ada seseorang yang memulai tren, ada seseorang yang memulai tren, saya lagi suka explore makanan-makanan tradisional atau jajanan-jajanan tradisional. Nah, itu kemudian akan mudah berkembang menjadi sebuah tren yang dimana orang-orang akan ikut FOMO. Iya. Seperti itu. Jadi pengaruh media sosial dan untuk menjadikan kue tradisional ini menjadi sebuah hal yang masih eksis sampai sekarang itu sangat besar. Iya, betul sekali. Apalagi ketika makanan itu dipromosikan mungkin oleh orang-orang terkenal ya, apalagi di Indonesia sendiri. Mohon maaf ya, masih banyak juga yang FOMO-FOMO-nya termasuk adalah makanan. Nah, kalau misalnya kita lihat di media sosial ya, Kak Ananda Wale, memang banyak ya foto-foto di media sosial itu beredar soal dessert mungkin. Nah, apakah kemudian ini menjadi tantangan terhadap eksistensi barongko? Iya, sangat tentu menjadi sebuah tantangan ya. Makanya tadi ada proses enkulturasi yang dimana barongko itu tidak hanya disajikan secara original, tapi mulai mengalami penyesuaian selera. Jadi kayak hadirnya barongko yang ditambahkan kenari, hadirnya barongko ditambahkan dengan nangka, ataupun adanya barongko gula merah dan gula pasir, ataupun barongko yang sama sekali tidak pakai gula, itu menjadi proses yang dimana penyelesaian lidah di masyarakat. Apalagi kan sekarang kita sangat fokus ya tentang kesehatan. Jadi orang-orang pasti akan memilih kue-kue yang real food ataupun yang alami yang gulanya kurang. Jadi itu seperti itu. Oke, artinya manisnya itu nggak buatan ya, tapi alami. Nah, tapi ada tadi narasumber Anda itu adalah dari generasi muda mungkin. Nah, bagaimana sendiri Anda melihat generasi muda ini masih atau tidakkah memiliki ikatan emosional terhadap barongko? Masih. Jadi ada beberapa informan yang saya wawancarai, mereka itu menemukan barongko, menariknya mereka itu menemukan barongko tidak semua dari lingkungan keluarga atau mencoba dari lingkungan keluarga, tapi ada satu yang pertama kali katanya merasakan barongko ketika di perjalanan, pada saat itu bulan puasa, dia sedang di perjalanan jauh dan ada momen bagi-bagi takjil. Nah, itu mungkin umurnya katanya sekitar 5 atau 7 tahun. Nah, di situ dia pertama kali merasakan barongko dan sampai sekarang kalau dia mencicipi barongko, dia akan mengingat momen perjalanan itu. Jadi tadi apa tadi pertanyaan fokusnya, Kak? Apakah generasi muda ini masih memiliki ikatan emosional? Jadi ada ikatan emosional ini bukan hanya dibangun dari keluarga, tapi juga momen-momen yang memang unforgettable, yang sulit untuk dilupakan atau jarang orang-orang itu jarang orang-orang mendapatkan momen-momen seperti itu. Itu informasinya tadi usia berapa? Usia waktu itu 22 tahun. Itu berasal dari Bugis Makassar, Sulawesi Selatan juga. Sulawesi Selatan. Dan itu pertama kalinya dia mencoba. Waktu pertama kali mencoba barongko itu waktu umur 5 atau 7 tahun. Oke, kecil ya. Iya, masih kecil. Oke. Tapi dari penelitian Kak Ananda Wale sendiri, tantangan terbesarnya ketika meneliti bagaimana barongko dan juga ingatan kolektif bagi orang Bugis Makassar itu apa tantangan terbesarnya? Tantangan terbesar ya, sangat alhamdulillah kemarin penelitiannya aman-aman saja ya. Jadi tantangannya itu mungkin mencari informan yang toko kue tadi. Jadi saya memasukkan beberapa, sebenarnya ingin meninjau eksistensi barongko ini di beberapa toko kue, tapi karena tidak semua cukup terbuka, jadi itu mungkin hanya di sini tuh kekurangannya mungkin bisa menjadi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Itu bisa dikaji lebih jauh lagi terkait bagaimana sih sebenarnya kue tradisional ini di setiap toko-toko kue. Pasti kan kalau di toko yang sebelumnya saya sebutkan yang tempat saya beli itu customernya itu rata-rata pasti dari kalangan menengah ke
atas. Iya. Ya, jadi bagaimana kalau misalnya customer yang toko-toko kue yang memang target customer-nya itu seluruh kalangan seperti itu. Dan memang dari beberapa informan atau semua informan lah ataupun customer di lokasi itu memang menunjukkan memori kolektif ya terhadap kue tradisional Barongko itu sendiri. Betul. Oke. Rata-rata. Iya, rata-rata. Nah, tapi balik lagi tadi hidup di era digitalisasi atau di media sosial. Nah, kira-kira dari pandangan Kak Ananda Awalia sendiri ketika misalnya Barongko benar-benar hilang dalam kehidupan masyarakat, itu gimana? Kalau menurut pandangan saya, kalau salah satu kue tradisional atau makanan tradisional hilang dari atau Anda merasa bahwa kue Barongko ini tuh tidak akan hilang di tengah masyarakat meskipun kita hidup di era digitalisasi media sosial? Menurut saya tidak akan hilang karena kalau dari modifikasinya sendiri, Barongko itu bukan hanya dibalut dari daun kelapa lagi, tapi juga bisa disajikan dengan berbagai cara, misalnya di cup plastik atau langsung di Pyrex. Nah, jadi kalau menurut saya, apalagi ada penyusun-penyusun itu tadi, Barongko itu akan eksis ya untuk beberapa tahun lagi seperti itu. Meskipun ada pelestarian-pelestarian, tambahan-tambahan itu tidak mengurangi nilai budayanya ya. Betul. Nah, tapi setelah Anda melakukan penelitian ini, apakah mengubah cara pandang Anda soal makanan tradisional di Bugis Makassar ya? Ya, sangat mengubah cara pandang saya, yang dimana dulu saya juga Gen Z yang sangat menyukai makanan-makanan baru ya, FOMO seperti itu. Tapi ketika saya melihat lagi, oh ternyata banyak ya makanan kue atau makanan tradisional yang enak-enak yang mestinya harus kita perkenalkan untuk menjaga eksistensinya di era modern saat ini. Itu kemudian menjadi pesan Kak Ananda juga ya kepada pemirsa ya, ataupun generasi muda yang mungkin saat ini eksis dengan makanan-makanan modern juga, tapi tetap harus melestarikan ya kuliner-kuliner daripada daerah kita masing-masing. Nah, kalau boleh tahu, kalau bisa merangkum penelitian ataupun skripsinya dari Kak Ananda Awalia ini dalam satu kalimat, apa kalimat yang tepat? Singkat aja. Satu kalimat ya. Kita akan mudah menemui berbagai budaya baru, dan untuk itu bagaimana agar budaya kita tetap eksis, maka hanya kita yang bisa mempertahankan budaya itu sendiri. Jadi untuk hal-hal kecil seperti kue tradisional, seperti makanan tradisional, itu adalah termasuk dari budaya. Seperti bahasa ada termasuk dari budaya, dan jika salah satu elemen tersebut hilang, maka kebudayaan kita juga perlahan-lahan akan memudar. Iya, betul sekali. Dan tentunya pemirsa, Barongko ini bukan hanya sekedar kudapan khas Bugis Makassar, tapi di balik rasa manisnya ini ada identitas, ada cerita, ada kenangan, dan juga ada memori kolektif, sebagaimana seperti penelitian dari Kak Ananda Awalia yang diwariskan pasti dari satu generasi ke generasi lainnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Kak Ananda Awalia Durfadia. Semoga sukses ya untuk magisternya. Terima kasih. Kalau boleh tahu magisternya meneliti apa? Saya lagi fokus untuk antropologi bencana dan krisis iklim. Selain itu kemarin juga meneliti tentang life path number yang ditinjau dari antropologi psikologi seperti itu. Semoga sukses. Terima kasih. Dan tentunya kami juga ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang setia menyaksikan Filnot. Filnot hari ini saya Zulkarnain Jumar Taufik, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.